Kita lanjutkan, kita masuk membedah satu persatu membandingkan program di masing-masing paslon. Untuk paslon nomor urut 1, di antara program yang paling disukai, apakah ada yang meledak, misalnya tinggi sendiri begitu, sangat lebih dari 50%. Jadi agak flat ini ya, mendatar, tapi ada 2 yang paling disukai, sekolah gratis untuk semua. Ini program Ridwan Kamil dan Suswono. Yang kedua adalah pasar sembako murah di setiap pasar sembako murah setiap bulan di kelurahan. Jadi angkanya menyentuh 9%. Ada 2 program. Bagaimana dengan program paslon nomor 2? Tidak terlalu banyak jumlahnya, tapi ada 1 yang paling disukai oleh publik, oleh pemilih Jakarta, adalah lapangan kerja tanpa syarat batas usia. Untuk paslon 2. Paslon 3, di antara program yang ditawarkan, yang paling disukai adalah 2 juga. Ada 2. Sekolah bebas pungutan, orang tua tak terbebani atau sabeni, kemudian CCTV di setiap RT RW, ada 2. Jadi dari simpulan program ini tampaknya tidak ada program yang meledak luar biasa kuatnya, tapi paling tidak masing-masing punya 1 atau 2 yang relatif cukup berjarak dengan yang lainnya dianggap disukai. Nah, selanjutnya kita menanyakan perbandingan dukungan terhadap calon gubernur, calon wakil gubernur yang mampu mengatasi permasalahan. Jadi semuanya sangat tinggi, yang mampu lapangan pekerjaan, mengatasi transportasi umum, polusi, banjir, dan kemacetan, semua problem utama di Jakarta ini relatif tinggi. Jadi isu-isu ini adalah isu strategis untuk diperhatikan semua kandidat. Baik, sekarang kita masuk lebih mendalam. Pasangan cagup yang mampu mengatasi permasalahan kemacetan yang tadi itu, yang biru ini adalah pasangan paslon Ridwan Kamil Suswono, yang kasih warna merah ada Prof. Anung Rano Karno, yang warna hitam adalah Dharma Pongrekun Wardana. Jadi warna biru merah itu ada warna dasar poltreking. Biru itu warna poltreking, merah juga warna poltreking. Kemacetan ini dia apresiasi yang paling mampu pasangan paslon nomor 1 disusul nomor 3. Begitu juga di aspek bisa mengatasi banjir, paslon 1 kemudian paslon 3. Polusi yang paling bisa dianggap menyelesaikan paslon 1 kemudian paslon 3. Transportasi umum juga paslon 1 dan paslon 3 menyusul. Begitu juga lapangan kerja sama. Tidak ada perbedaan signifikan, hampir sama hasilnya. Ini evaluasi terhadap yang mampu mengatasi permasalahan dalam pendapat pemilih. Kemudian kita menanyakan secara umum pengetahuan tentang perubahan nama Jakarta dari DKI menjadi DKJ kemungkinannya, daerah khusus Jakarta, yang tahu 70,4%. Cagup-cawagup yang paling mampu bekerja sama dengan Prabowo Subianto Gibran, kakak Bumi Raka, karena kita tahu baru dilantik tanggal 20 belum 1 minggu, yang dalam persepsi publik pasangan Ridwan Kamil Suswono dianggap yang paling bisa, pasangan yang paling bisa bekerja sama dengan Prabowo Gibran, karena mungkin simetris dukungan partainya. Kemudian Pramono Anung Rano Karno 26,9%, sisanya Dharma Pongrekun Wardana Abioto. Baik, sekarang kita masuk ke evaluasi debat. Kita masuk ke evaluasi debat karena ini debat pertama, tentu debat kedua ke debat ketiga perlu kita evaluasi bagaimana evaluasi persepsi pemilih terhadap pelaksanaan debat yang lalu. Temuannya sebagai berikut. Jadi yang ini adalah kita tanyakan pada yang melihat visi misi gubernur, kita tanya yang apa alasan saudara menyaksikan debat gubernur, melihat visi misi 49,7% dari yang menonton, kemudian mengetahui program pasangan 31,4%. Alasan tidak menonton, kita tanya kepada yang tidak menonton, ada kegiatan lain 56%, kemudian tidak mengetahui media untuk menontonnya ada 15,9%. Kita dalami. Kita tanyakan mereka yang menonton itu menyaksikannya lewat apa? Televisi 71,9%, sisanya YouTube 11%, TikTok 6,5%, Instagram 2,6%, dan menonton di Facebook 2,0%. Kita dalami juga yang menonton hanya sebagian sesi debat beberapa menit, cuma 32,7%, menonton seluruh sesi dari awal hingga akhir sebanyak 30,1% dari yang menonton tentunya, hanya menonton bagian sesi awal 22,9%. Sisanya bagian sesi pertengahan hingga akhir. Kita lihat adalah yang hanya kita tanyakan. Yang menonton juga mempengaruhi
setelah mereka menonton mempengaruhi pilihan apa enggak? Yang mengatakan mempengaruhi 69,9%. Jadi lumayan tinggi debat. Tapi tergantung pada yang nonton. Yang tidak mengatakan tidak berpengaruh 21,6%, hanya ditanyakan kepada yang menjawab, menyaksikan tidak akan mengubah pilihan. Jadi setelah nonton mempengaruhi mengatakan 9,9%, lalu mereka mengatakan iya akan mengubah pilihan 28,8%. Nah, lalu kita dalami pasangan yang paling unggul dianggap menguasai tema debat oleh publik. Tentu kita tanya kepada yang nonton. Pasangan Ridwan Kamil Suswono 44,4%, pasangan Pram Rano 35,5%. Jadi unggul di paslon 1, disusul paslon 3, baru paslon nomor 2. Kandidat yang paling unggul atau menguasai debat, dalam menguasai forum tentunya. Ridwan Kamil 40, ini adalah pasangan ya, tunggal, ini gubernur yang mengatakan Ridwan Kamil 47,7, Pramono Anung 35,3%, Dharma Pongrekun 5,9%. Kemudian wakil gubernur yang mengatakan debat yang menguasai tema debat pertama Rano Karno untuk wakil yang unggul, Rano 47, Suswono 29,4, kemudian Punwardana 5,9%. Jadi kalau kita lihat ini untuk cagupnya dianggap unggul Ridwan Kamil, lalu disusul Pram, kemudian cawagupnya yang unggul dianggap oleh publik adalah Rano Karno, baru Suswono. Ini gubernur yang pemaparan gaya komunikasinya paling mudah dipahami. Ini terkait dengan kandidat yang paling mudah dipahami atau gaya komunikasinya. Ridwan Kamil 47,7 lebih unggul daripada Pramono Anung 35,9. Lagi-lagi untuk wakilnya Rano Karno yang lebih unggul 51,6%, sementara Suswono 28,1%. Jadi untuk gubernur yang lebih unggul adalah Ridwan Kamil, untuk wakil gubernur dalam persepsi pemilih dalam temuan survei kami adalah Rano Karno. Baik, sekarang kita bergeser pada kostum atau pakaian, gerakan ekspresi pasangan yang paling disukai. Ini pasangan ya, pasangan Ridwan Kamil Suswono diapresiasi atau dinilai unggul 39,2, tapi terpaut sangat tipis. Pram Rano 35,9%. Kemudian di antara ekspresi pasangan wakil gubernur debat pertama, ekspresi manakah yang paling Bapak sukai? Ini terkait ekspresi, lebih unggul Ridwan Kamil Suswono 44,4%, kemudian Pram Rano 33,3%. Nah, ini ada pertanyaan secara umum tadi kalau kita lihat secara umum kalau berpasangan debat lebih unggul ada pasangan nomor 1 Ridwan Kamil Suswono, tapi kalau di beda perseorangan calon gubernur itu Ridwan Kamil baru Pram. Kalau calon wakil gubernur itu Rano Karno atau Sidul yang lebih unggul, baru Suswono. Itu temuan simpulan temuan survei terkait dengan evaluasi debat. Kita menanyakan secara umum, apakah acara debat dan pemahaman visi misi program kerja paslon cukup bagus secara umum. Penonton mengatakan 80,4% mengatakan bagus. Kemudian mereka memahami visi misi 73,9%. Jadi secara umum ini evaluasi secara umum cukup baik. Nah, terakhir untuk evaluasi debat, kita menanyakan apa yang perlu dibahas oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur pada debat berikutnya, atau isu apa. Ternyata tidak ada yang terlalu menonjol. Rata saja, flat ya, kemacetan, masalah perekonomian, lapangan kerja, penataan kota, dan seterusnya. Yang tertinggi memang kemacetan dan perekonomian. Nah, sekarang bagian pendalaman terakhir, bagian keempat, yang variabel yang membuat naik turun seperti saya katakan tadi, kita menanyakan pendalaman citra dan karakter kandidat dari berbagai macam aspek tentunya. Dan ini biasanya berkaitan dengan mempengaruhi elektabilitas. Pertama, aspek peduli dan perhatian pada rakyat, kita perhatikan Ridwan Kamil paling tinggi, kemudian disusul oleh Rano Karno. Baru yang lainnya agak terpaut cukup jauh. Dari aspek jujur, bisa dipercaya, bersih dari korupsi, dalam persepsi publik adalah karakter Ridwan Kamil, disusul Rano Karno, baru Pramono Anung dan Suswono. Ini. Aspek yang ketiga, yang dianggap paling cerdas berwawasan luas, jadi kita nanyakannya, konstruksi kuesionernya kita tanyakan satu persatu, bukan di ranking. Kemudian Ridwan Kamil, hasilnya Ridwan Kamil 76,7%, ini paling tinggi ya, dianggap cerdas berwawasan ada Ridwan Kamil, terpaut, kemudian agak lumayan jauh, hampir 10%, sehingga 9% Rano Karno. Baru Pramono Anung 57, Suswono 51%.
Aspek mampu memimpin, unggul juga Ridwan Kamil 70,7%, disusul Rano Karno 63,3%. Baru Pram 51,9%, Pramono Anung 51,9%, Suswono 48,2%. Aspek berpengalaman, ini kita perhatikan sangat jauh jaraknya. Ridwan Kamil sangat unggul di aspek berpengalaman, yaitu yang mengatakan dia paling kuat citra pengalamannya 82,6%. Kemudian disusul Rano Karno atau Sidul 69,4%, Pramono Anung 51,7%, Suswono 44,1%. Kemudian aspek yang dianggap citra berprestasi, Ridwan Kamil dan Rano Karno terpaut sekitar 8%. Ridwan Kamil 69,9%, Rano Karno 61,9%, Pramono Anung 47,8%, Suswono 43,2%. Dari aspek berani dan tegas, Ridwan Kamil 65,6%, kemudian Rano Karno 62,0%. Ini urutannya hampir sama, Ridwan Kamil, Rano Karno, Ridwan Kamil, Rano Karno, baru Pram dan Suswono. Pramono Anung 50,9%, Suswono 46,4%. Dan dari aspek berpenampilan menarik dalam citra pemilih, tertinggi adalah Ridwan Kamil sebanyak 71,9%, Rano Karno atau Sidul 64,9%, Pramono Anung 50,1%, Suswono 44,8%. Nah, ini yang aspek terakhir, kandidat yang dianggap paling religius, tidak ada yang sangat tinggi 80%, Ridwan Kamil 60%, Rano Karno 55,9%, Suswono 45%, Pram 41%, Kun Wardana 22% dan Dharma 21,9%. Itu kira-kira temuannya. Kalau tarik sedikit simpul, tadi ada preferensi secara umum pemilih di Jakarta, kemudian tadi ada evaluasi pelaksanaan debat antara Ridwan Kamil yang paling unggul, kemudian ada Rano Karno secara tunggal, secara umum tadi juga terbaca dari hasil ini. Kemudian juga dari aspek debat, tadi evaluasinya cukup jelas temuan survei ini. Kemudian dari sisi program dan isu dan karakter personal, terakhir tadi adalah terkait citra dan karakter personal. Dan nah, ini terakhir adalah jantung temuannya. Berapa angka elektabilitas paslon di Jakarta per hari ini? Sebagai berikut. Ini ada top of mind, sebelum dikeluarkan nama, temuan kita, Ridwan Kamil 37,5%, ini pemilih apa itu? Pemilih loyal, pemilih strong voters dari setiap kandidat kira-kira. Pramono Anung 21,0%, Anies Baswedan masih keluar nama Pak Anies 4,3%, Rano Karno 4,2%, dan seterusnya. Kita kelompokkan di lainnya. Ada Danau Pogrin 2,7%, Basuki Cahayapurnama masih ada 1,4%. Sekarang kita keluarkan dari simulasi nama calon gubernur tunggal sebelum berpasangan. Pada Ridwan Kamil mendapatkan elektabilitas dukungan elektoral 54,8%, paslon calon gubernur nomor 2 Dharma Pongrekun 4,1%, calon gubernur nomor 3 32,9%. Nah, ini adalah simulasi calon wakil gubernur, berbeda dengan hasil dengan tunggal. Kalau tadi calon gubernur yang unggul ada paslon nomor 1, Ridwan Kamil, dan untuk calon wakil gubernur kalau kita bikin simulasi yang unggul adalah paslon nomor 3, Rano Karno lebih unggul, kemudian Suswono disusul dan Kun Wardana. Dan kita tahu biasanya selalu variabel calon gubernur relatif lebih dominan, menjadi determinan ketimbang calon wakil gubernur dalam pilihan publik. Nah, ini adalah elektabilitas pasangan, temuan terakhir yang kita lakukan, bagaimana jika mereka datang ke TPS, siapa yang dipilih, ini yang berpasangan. Inilah temuan inti dari survei ini adalah paslon nomor 1, yaitu Ridwan Kamil dan Suswono mendapatkan elektabilitas 51,6%. Kemudian paslon nomor 2, Dharma Pongrekun Kun Wardana, elektabilitasnya 3,9%, Pramono Anung Rano Karno 36,4%. Jadi selisihnya cukup lumayan, tapi masih ada pilkada punya waktu sekitar 1 bulan lebih kalau dari pengambilan data, maka dinamika politik masih mungkin terjadi. Tapi kalau melihat dari data ini, tren seperti apa, tapi dari sisi elektabilitas memang ada potensi pilkada akan berlangsung di Jakarta, berlangsung dalam 1 putaran, meskipun angkanya relatif masih pas di 51,6%. Jadi kalau menggunakan data per hari ini yang berpotensi memenangkan pilkada Jakarta ada paslon nomor 1 Ridwan Kamil Suswono,
dengan angka 51,6%, tetapi karena sangat mepet dengan angka margin of error persyaratan di Jakarta 50% plus 1, persyaratan beda dengan daerah lain, maka putaran 1 lebih besar peluangnya dalam 1 putaran, tapi potensi 2 putaran masih tetap terbuka. Nah, kalau kita baca nanti bagaimana selisihnya ini, apakah akan mendekat atau tidak, kita lihat bagaimana tren survei kami sebelumnya ada sebagai berikut. Ini yang garis putus-putus adalah ketika masih tunggal ya. Nah, September kemarin paslon nomor 1 47,5%, paslon nomor 3 31,5%. Nah, saat ini di bulan Oktober periodenya sama-sama naik. Jadi hasil survei Poltreking Indonesia menemukan tren paslon nomor 1 dan paslon nomor 3 sama-sama naik. Kenaikannya sekitar 4,1%, kemudian kenaikan pada paslon nomor 3 agak lebih tinggi sedikit yaitu 4,9%. Jadi per hari ini 51,6 dan 36,4%. Pilkada masih berlangsung 1 bulan lebih sedikit. Nah, karena itu kita harus menunggu. Kalau pilkadanya tinggal kurang dari 1 minggu atau besok sudah hari tenang, maka survei ini akan lebih konklusif untuk memprediksi kemungkinan pemenangnya. Tapi karena pilkada Jakarta apalagi sangat dinamis, masih mungkin ada fluktuasi, perubahan dan seterusnya, maka dinamika politik masih mungkin terjadi. Apakah mungkin akan cross, ada pertumbuhan pada pasangan nomor 3, apakah ada penurunan pada paslon nomor 1, itu mungkin saja terjadi. Tapi data per hari ini menunjukkan bahwa paslon nomor 1 relatif lebih berpotensi memenangkan pilkada Jakarta per data per bulan Oktober tentunya. Mari kita dalami peta persebaran elektabilitas pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Ini berdasarkan kota administratif di Jakarta. Yang menarik, kota Jakarta Timur ini berimbang, kita kasih warna abu-abu karena margin errornya tentu naik ya dari 2,2%. Maka Jakarta Timur tidak bisa disimpulkan siapa yang unggul. Sementara pada Jakarta Barat, Selatan, Utara, Pusat, itu cenderung diungguli oleh pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Meskipun kita tahu jaraknya juga tidak terlalu jauh ya, di mana Pramono Anung Rano Karno juga angkanya lumayan tinggi. Kalau kita perhatikan kekuatan Ridwan Kamil Suswono paling kuat di Jakarta Utara dan Jakarta Selatan, disusul di Barat dan Pusat, kemudian di Jakarta Timur. Kalau Pram Rano itu paling kuat sepertinya di Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, Timur dan Pusat. Nah, kemudian disusul di Utara dan Barat. Baru di Selatan agak di bawah 30%. Sementara Kepulauan Seribu karena kecil, ini saya kira tidak terlalu relevan untuk kita lihat. Akurasinya sangat rendah khusus Kepulauan Seribu karena sampelnya sangat kecil, hanya 0,5%. Baik, rekan-rekan, saya bergeser setelah persebaran berdasarkan geografis, kita lihat secara demografi. Secara demografis, pertama pemilih gender, pemilih laki-laki perempuan, ini cenderung yang unggul adalah pasangan Ridwan Kamil Suswono. Pada segmentasi agama Islam, yang unggul pasangan Ridwan Kamil Suswono 52,9%, disusul Pram Rano 35,4%. Sementara pada pemilih Protestan Katolik, yang unggul adalah paslon Pramono Rano 50,1%, disusul Ridwan Kamil Suswono 35,3%. Kemudian dari sisi sekolah, pendidikan, dari SD sampai dengan SMA, ini cenderung yang unggul adalah Ridwan Kamil Suswono. Kemudian ini dari aspek peta persebaran atau dukungan berdasarkan profesi atau pekerjaan. Ibu rumah tangga, ada kelompok pedagang kecil dan seterusnya, kemudian kita kelompokkan, ini cenderung yang unggul di Ridwan Kamil Suswono. Jadi Ridwan Kamil keunggulan tertingginya di pelajar mahasiswa kalau kita perhatikan, baru di kelompok selain itu. Sementara Pram Rano ini paling kuat di ibu rumah tangga, selisihnya tidak begitu jauh dengan paslon nomor 1. Ini dari sisi pendapatan, penghasilan, semua kelompok yang cenderung unggul adalah paslon nomor 1. Kita bergeser ke usia, dari generasi Z sampai dengan generasi X, ini cenderung yang unggul adalah Ridwan Kamil Suswono. Jadi kalau dilihat profil demografinya, pendukung Ridwan Kamil ini semakin muda, semakin tinggi nih. Dari 45% pada generasi X,
kemudian di milenial 55 dan 57%, sementara di Gen Z, generasi Z 65,1%, 65,1%. Sementara pada baby boomers dan seterusnya itu lebih pada pasangan Pram dan Rano Karno. Sekarang kita masuk pada kemantapan pilihan. Kalau kita perhatikan tadi di awal preferensi pemilih, kita nanya yang soal mantap dan tidak mantap, kita dalami. Pada segmentasi pemilih paslon nomor 1, Ridwan Kamil dan Suswono, ada 62,3%, strong votersnya yang tidak mengubah pilihan lagi, ada swing 30,3% yang masih mungkin berubah. Sementara pada pemilih paslon nomor 2, Darmakun, strong votersnya 51,3%, swing votersnya 41,3%. Dari segmentasi pemilih Pram dan Rano Karno, Pramono Anung Rano Karno, strong votersnya 66,2%, swing votersnya 28,3%. Ini kita bedah juga cross tabulasi berdasarkan karakter pemilih, tipologi pemilih di setiap pasangan pemilih rasional itu pembagiannya ke Ridwan Kamil 51%, kemudian ke Darmakun 41%, ke Pramono 4,5%, ke Pram Rano 37,9%, pemilih psikologis ke Ridwan Kamil 53%, Pram 36%, dan Darmakun 55,1%. Jadi ini agak mirip dengan elektabilitas, persebarannya proporsional. Pemilih sosiologis juga seperti elektabilitas 52,4%, ini agak tinggi 40,6%. Baik rekan-rekan, teman-teman sekalian, saya geser ke yang berdasarkan organisasi Islam. NU yang merasa bagian dari NU pemilih Jakarta 31,8%. Jadi agak beda. Jawa Timur kemarin yang merasa brand connection-nya kuat, bagian dari NU itu 80 sampai 81%. Kalau di Jakarta NU-nya sekitar 31,8%. Yang unggul dari aspek atau segmentasi pemilih NU adalah Ridwan Kamil Suswono 59,2%, disusul Pramono Anung Rano Karno 32,9%. Muhammadiyah juga di Ridwan Kamil Suswono 58,5%. Baru disusul Pram dan Rano. Jadi pasangan Ridwan Suswono unggul di segmentasi Ormas NU dan Muhammadiyah. Tapi yang lainnya, yang tidak ikut organisasi Islam apapun juga sangat tinggi Jakarta, 43%. Yang unggul juga adalah Ridwan Kamil Suswono, baru Pram Rano. Sekarang kita masuk pada cross tabulasi pemilih partai politik. Bagaimana peta persebarannya? Pemilih PKS lebih banyak pada Ridwan Kamil Suswono, tapi tidak terlalu jauh, banyak juga pemilih PKS ke Pram Rano 41,9%. Nah ini perlu didalami apakah ada faktor pemilih PKS yang beririsan dengan pemilih Anies Baswedan di mana Anies tidak bisa maju. Jadi kalau kita lihat memang pemilih PKS lebih pada Ridwan Kamil Suswono tapi belum terkonsolidasi maksimal. Padahal PKS mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono dan wakilnya Pak Suswono itu berasal dari PKS. PD Perjuangan ini sudah relatif sangat solid di Pramono Anung Rano Karno, karena ini adalah partai utama yang mendukung paslon ini. Ridwan Kamil hanya 19,8% dari PD Perjuangan. Sementara Gerindra sama dengan PDIP sangat solid mendukung Ridwan Kamil Suswono, 75,4%. Pemilih Gerindra sudah cukup solid. Pemilih Partai Nasdem 57, mayoritas juga ke Ridwan Kamil. Partai Golkar juga tinggi, 76,6% ke Ridwan Kamil Suswono. PAN, PKB, Partai Demokrat, P3 dan seterusnya juga sudah. Jadi kalau kita perhatikan hampir tidak ada partai yang mengalami split ticket voting, di mana tidak linearnya antara dukungan kepada partai politik dan dukungan basis partai dengan dukungan kepada calon gubernur, calon wakil gubernur yang didukung oleh partai itu. Cuma PKS yang ada potensi, tapi tetap lebih dominan ke paslon Ridwan Kamil Suswono. Di luar itu sudah sesuai dengan sudah linear, kira-kira gitu. Nah, kita mendalami juga dari aspek basis-basis mantan bekas pemilih dulu Anies Baswedan ketika di Pilpres, ketika di Jakarta 2014, bagaimana yang puas dengan Anies. Jadi yang puas pada Anies Baswedan 71,4% itu ternyata lebih banyak memilih Ridwan Kamil Suswono 51,1%, baru disusul Pramono Anung Rano Karno 38,5%. Yang tidak puas, yang klasternya 23,4% juga ternyata ke Ridwan Kamil dan Suswono, baru ke Rano Karno. Jadi pemilih Anies yang, bukan pemilih, maaf, ini yang puas pada kinerja Anies Baswedan, sekitar 71%, sebarannya begini, cara bacanya. Ridwan Suswono 51%, kemudian ke Rano Karno 38,5%. Nah, ini adalah pemilih presiden.
peta Pilpres yang lalu, pemilih Anies Baswedan jumlahnya 30, yang dalam hal ini konteks Pilpres Jakarta, yang di Jakarta ya, yang milih di Jakarta, ini pemilih Anies Baswedan segmentasinya lari ke Ridwan Kamil 48,0%, ke Pramono Anung 37,8%. Jadi kalau tadi yang puas lebih banyak ke Ridwan Kamil, sama, ini pemilih presiden yang kemarin memilih Anies Baswedan cenderung lebih banyak ke Ridwan Kamil baru ke Pramono Anung Rano Karno. Yang ketiga, kita pendalamannya adalah pemilih di Pilkada 2017 yang lalu. Kita tanya kembali mereka milih apa di Pilkada 2017 lalu di Jakarta. Pemilih AHY itu lebih banyak ke Ridwan Kamil. Pemilih Pak Ahok, Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat lebih banyak ke Pramono Anung dan Rano Karno pergeserannya. Pemilih Anies Baswedan, Sandiaga Uno lebih ke Ridwan Kamil Suswono kecenderungannya. Nah, jadi pemilih Anies ini kecenderungannya juga sama ke Ridwan Kamil 54,2%, baru kemudian ke Pramono dan Rano 35,4%. Itu adalah temuan kita berdasarkan peta elektoral per 10 sampai 16 Oktober 2024 yang kita lakukan. Jadi itu kira-kira ada beberapa evaluasi yang kita lakukan terkait dengan debat dan sebagainya. Kemudian inilah peta elektoral di Pilkada Jakarta per Oktober 2024. Tentu kita nantikan bagaimana di November trennya dan bagaimana dinamika di hari H. Dan saya kira ini harus kita kawal bersama ketika kita memprediksi Jakarta pada 2017 yang lalu itu sangat dinamis terkait dengan data-data survei yang muncul. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bung Mas Duri. Baik, terima kasih banyak Pak Hanta atas